Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan UAS tahun 2020-2021 untuk nomor 2, yaitu mengenai transaksi intercompany bond. Diketahui di dalam soal bahwa PT Panda memiliki 90% saham terhadap PT Angan sejak 2017. Nilai akuisisi adalah 540, ekuitas terdiri dari modal sum 200 dan 340 juta. Akuisisi tersebut memunculkan selisih nilai yang diidentifikasi sebagai aset teridentifikasi under value persediaan, under value tanah, dan over value bangunan. Persediaan tersebut telah terjual habis pada tahun 17, dan bangunan ditaksir masih memiliki masa 16 tahun sejak tahun 2017. Di 2 Januari 18, PT Angin menerbitkan 10% obligasi 100 juta, bunga dibayar tiap 2 Januari 2 Juli. Dalam masa utang 5 tahun, tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi 12%. PT Angin mencatat utang obligasi tersebut pada nilai buku dan menerapkan metode amortisasi bunga efektif. Kemudian manajemen PT Angan mendesain obligasi ini sebagai held to maturity. Pada 3 Januari tahun 19, PT Panda membeli 40% obligasi PT Angen, terbitin 2 Januari, setahun kemudian dibeli 40%-nya oleh PT Panda. Artinya di sini upstream obligasi. Tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 11%. PT Panda bermaksud memiliki obligasi PT Angan hingga jatuh tempo. Oke, kemudian berikut ini adalah data laba bersih dan dividen. Kemudian diminta untuk 4 angka di belakang koma ya. Kemudian di sini PT Panda menerapkan metode biaya untuk transaksi investasi saham di PT Angan. Diminta menghitung besarnya pendapatan investasi, beban NCA expense, kemudian jurnal eliminasi. Oke, sekarang di sini ya, saya nanti akan membulatkan ya, membulatkan dalam angka penuh. Ini untuk memudahkan saja, tapi nanti teman-teman kalau ujian tetap harus menggunakan 4 angka atau sesuai dengan yang diminta. Oke, di sini diketahui bahwa nilai investasi pada awal 2017 ya, saya bikin keterangan aja di sini ya, bahwa nilai investasinya, investment in S adalah 540 juta. Oke. Kemudian pada saat ekuitasnya S itu terdiri dari common stock dan return earning. Common stock-nya adalah 200 juta dan saldo labanya 340 juta. Kemudian ada ekses ya, di sini ekses nggak perlu menghitung karena sudah diketahui ya. Saya akan langsung menggunakan yang diketahui saja. Under value persediaan, under value inventory, yaitu sebesar 40 juta. Kemudian under value land adalah 100 juta. Dan ada over value building sebesar 80 juta. Oke. Di sini sehingga eksesnya nanti bisa dihitung ya. Ini kurang 01, atau kalau misalnya mau ngecek ya, di sini mau ngecek, berarti kan implied value-nya di sini, implied value-nya dibagi dengan 0,9. Kemudian book value dari S-nya kita jumlahkan di sini. Oke, berarti eksesnya di sini adalah 60 juta. Oke, kalau kita
jumlahkan di sini total excess-nya juga 60 juta. Oke, sama ya. Oke, kemudian di sini pada 2 Januari PT Angan 2 Januari ya, PT Angan di sini berarti anak ya. Saya kasih nilai S di sini. 2 Januari S, obligasinya S. Diketahui bahwa nilai parnya adalah 100 juta. Kemudian compound tengah tahunan, masa manfaatnya T-nya 5 tahun, berarti di sini 10 ya, 2 kalinya karena dibayarkan 2 kali. Kemudian tingkat bunganya YTM, tingkat bunga pasarnya adalah 12%. 12% berarti kalau tengah tahunan 6%. Kemudian kupon rate-nya adalah 10%, berarti kalau tengah tahunan 5%. Sehingga PMT-nya adalah sebesar 5% dikalikan dengan 100.000. 5 juta. Kemudian kalau kita mau bikin amortisasinya DIT, kemudian saldo awal, kemudian PMT, kemudian interest expense, kemudian amortisasi dan saldo akhir. Oke, dia diterbitkan 2 Januari tahun 18. Nanti dibayar lagi 2 Juli tahun 18, kemudian 2 Januari tahun 19, 2 Juli tahun 19, kemudian ada 2 Januari 20. Ada 2 Juli tahun 20 dan ada 2 Januari tahun 21. Oke. Kita akan menghitung berapa bond value-nya di sini. Bond value-nya berapa? Kita akan coba cara yang kita harus menggunakan present value interest factor annuity ya. Berarti kan 1 dikurangi dengan 1 ditambah YTM-nya adalah 6% dipangkat minus 10. Oke, di sini dibagi dengan YTM-nya. Oke, 4, kemudian present value interest factor saja keadaannya. Berarti di sini 1 plus YTM dipangkat minus 10. Yang di sini dikalikan dengan PMT, yang di bawah dikalikan dengan nilai par. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan sini. Sum 92.63 sekian ya, 92 juta. Kalau kita lihat di sini, karena YTM yang lebih besar daripada coupon rate, maka dijual di diskon. Maka di sini saya akan masukkan saldo awalnya berarti ini. Kemudian PMT-nya adalah 5 juta. Oke, di sini saya akan copy. Interest expense-nya berarti saldo awal dikalikan dengan 6% ya. YTM-nya di sini 6%. Kemudian amortisasinya berarti selisih. Dan saldo akhirnya amortisasi ditambah dengan saldo awal. Nah, kita nanti akan menggunakan angka-angka di sini kalau kita diminta untuk tahun 2021
20, ini kalau diminta untuk 2019, dan ini kalau diminta untuk di 2018. Kemudian di 2 Januari 2019, ya 2 Januari 2019, ada investment inbound. Investment inbound di sini dia belinya 40%, sehingga nilai parnya adalah 0,4 dikalikan dengan 100 juta. 0,4 dikalikan dengan 100 juta, kemudian T-nya, ya T-nya kan berarti sudah berlangsung 1 tahun, berarti tinggal 4 tahun ya, tinggal 4 tahun, berarti di sini 8. Kemudian YTM-nya diketahui, YTM diketahui adalah 11%, berarti 5,5% untuk tengah tahunannya. PMT-nya tetap 10%, berarti di sini 5%, sehingga PMT, maaf ini bukan PMT ya, ini kupon rate-nya. PMT-nya berarti 5% dikalikan dengan 40 juta. Sekarang nilai investment inbound. Ya, investment inbound-nya berapa? Sama di sini saya akan mengambil rumusnya di sini. Tinggal saya ganti. Yang di sini jadinya 5,5%. Pangkatnya diganti dengan 8. Oke, yang di sini juga diganti dengan pangkat 8. Di sininya diganti dengan 5,5%. Kemudian dikalikannya bawah dengan PMT yang atas ya, bawahnya dikalikan dengan nilai parnya. Dan kita kalikan. Kemudian kita jumlahkan, ketemunya 38 juta, sama. Dia dijual dalam diskon ya, dibeli dalam keadaan diskon. Oke, kemudian saya akan ambil ini. Kemudian tanggalnya mulai 2 Januari tahun 19. Berarti ini saldonya, kemudian PMT-nya adalah 2 juta. Oke, saya copy ke bawah. Saldo awalnya 38 juta. Interest expense-nya 38 juta dikalikan dengan 5,5%. Saya copy ke bawah. Amortisasinya kita selisihkan. Kemudian kita jumlahkan saldo awal ditambah dengan amortisasi. Kita ambil dan kita copy. Udah. Jadi kalau ditanya tahun 2018 berarti yang ini nanti, kalau 2019 berarti yang ini, kalau yang 2020 berarti yang ini. Kalau 2018 berarti mengenai bond belum ada ya, karena dia di 1 Januari tahun 19. Kemudian ini saya hapus deh karena memang belum di akhir 2018. Kemudian jika PT Anda menerapkan metode, di sini metode biaya, ada biaya. Yang pertama, menghitung besarnya pendapatan investasi. Pendapatan investasi PT Rasa yang diakui PT Panda berarti di sini dalam bentuk dividen income. Berarti nanti tinggal teman-teman mengalihkan 90% dikalikan dengan dividen S. Jadi kalau misalnya 2017 ya, 2017 berarti nanti 0,9 dikalikan dengan
Dividen tahun 17-nya 60 juta. Dan seterusnya ya, nanti teman-teman bisa mengerjakan, dilanjutkan sendiri. Oke, dan 2020. Karena menggunakan cost kan kita hanya mengalihkan dengan dividen 75 juta ya. Di sini 60 juta. Oke, nanti dilanjutkan sendiri. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, menghitung beban non-pengendali. Beban non-pengendali. Tadi disebutkan bahwa ada excess building ya. Ini masa manfaatnya 16 tahun. Artinya depresiasinya atau amortisasi dari building 5 juta untuk inventorinya sudah terhapuskan, underline asumsinya land masih digunakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk NCA expand, kalau yang di 2017 kan berarti kan tinggal nanti 10% dikalikan dengan 10% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan amortisasi buildingnya. Ya, berarti di sini nanti 0,1 dikalikan dengan laba bersihnya 150 juta dikurangi dengan dikurangi ditambah ya, ditambah 5 juta. Ketemu 31 juta. Oke, di sini saya akan coba menghitung ya net income S tahun 2017, kemudian net income S 2018, 2019, dan net income S 2020. Yaitu 150, 190, 220, dan 320. Oke, dividennya di sebelah kanannya ada 60, 75, 90, dan 140. Oke, digunakan nanti untuk menghitung biar lebih gampang. Kemudian di 2018 di sini tidak ada transaksi jual beli ya, tidak ada transaksi jual beli selain bond ya. Berarti di sini kita hanya menggunakan amortisasinya bangunan dan yang obligasi. Terjadi intercompany 2019. Berarti di sini 2018 masih sama 10% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan amortisasi building. Oke, sama dengan 0,1 dikalikan dengan nanti yang lainnya bisa dikerjakan sendiri. 190 dikurangi dengan 5 juta. Oke, ini saya tulis di sini ya. Amortisasi building. Oke, over value ya, over value 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti di sini ditambah. Bukan dikurangi ya, ditambah. Di sini juga ditambah. Oke. Kemudian 2019. Di akhir 2019 ada di sini ya, 2019 31 Desember 2019. Carrying value dari bond payable-nya adalah mana ya, bond payable-nya 2019, berarti di sini dibelinya 40%, berarti 40%-nya. Kemudian investment in S, investment in bond, nilainya adalah 39. Artinya di sini hanya 38 juta utang namun dibayar dengan angka 39 di sini, berarti ada loss ya. Loss on CRB itu sebesar ini. Kemudian interest expense di tahun 2019
interest expense-nya ini berarti ya. Ini ditambah dengan ini. Ya, 40%-nya dikalikan dan interest income-nya ini. Oke, ininya saya ganti ya. Ini belum interest income. Kemudian selisihnya 249. Oke. Kemudian kita diminta untuk menghitung NCA expense di 2019. Ini kalau misalnya saya bikin jurnalnya ya, di sini. Jurnal eliminasi utang investasi 2018 kan belum ada. Investasi utang obligasi juga belum ada karena belinya di 1 Januari 2019, 3 Januari malah. Kemudian berarti kalau saya sekalian di sini ya. Sekalian bikin jurnalnya. Ya, jurnal eliminasi. Yang A, ya yang A-nya. Lihat yang A-nya. Jurnal eliminasi akun utang. Kalau yang 2018 dia belum ada. Eliminasi utang obligasi belum ada di sini. Ini 2017 belum ada. Maaf, 2018 belum ada. Oke, belum ada. Kemudian di 2019 sudah ada 2019, maka nanti akan kita bikin jurnal bond payable, kemudian investment in bond. Tadi sudah kita hitung bahwa bond payable-nya akan berkurang 38, kemudian investment in bond-nya akan berkurang sebesar 39. Oke, berarti nanti di sini akan ada loss on CRB. Dikurangkan dengan kemudian ada interest income dan ada interest expense. Interest expense-nya adalah 45 dan di sini adalah 42. Oke, berarti di sini juga ada loss on CRB. Yaitu selisihnya. Kemudian jurnal eliminasi beban bunga dan pendapatan bunga. Udah ya berarti ya. A dan B di sini sudah ya. A dan B di sini. A dan B. Walaupun sebenarnya masih ada satu lagi jurnal yaitu interest payable pada interest receivable. Interest payable-nya berarti 2 juta. Kemudian kalau ditanya NCA expense-nya di sini, maka 10% dikalikan dengan net income S dikurangi amortisasi building dikurangkan dengan loss on CRB karena inilah upstream ya, ini upstream. Obligasi S di sini dia upstream. Oke, berarti loss on CRB 31 Desember tahun 19. Atau 10% dikalikan net income S dikurangi amortisasi, building dikurangi loss on CRB 1 Januari, 3 Januari ya. 3 Januari, kemudian dikurangi interest income ditambah dengan interest expense. Untuk memudahkan saya sekalian menghitung di sini ya. 3 Januari 2019. Carrying value bond payable-nya
adalah carrying value bond payable-nya adalah ini. Kalau 40%, berarti 40% dikalikan dengan ini. Kemudian investment in bond ya, adalah ini. Oke, berarti ada selisih loss 1 Januari-nya atau 3 Januari awal tahun ya, adalah 1217. Oke, ini kalau di jumlah ya ini sama 1217004 sama. Oke, berarti sudah benar hitungan kita. Kemudian kita tadi mau ngitung ini. Cara yang pertama ya, 0,1 dikalikan dengan net income S-nya 2019. Ini dikurangi ditambah ya maaf. Ditambah amortisasi buildingnya ditambah ya karena di overvalue. Kemudian dikurangi loss CRB akhir tahun berarti di sini. Ini. Selesai. Atau cara yang keduanya saya taruh sebelah sini. Sama dengan 0,1 dikalikan dengan net income S 220 ditambah dengan overvalue building, kemudian dikurangi dengan yang awal tahun tadi ini. Kemudian dikurangi dengan interest income, ditambah dengan interest expense. Oke, sama hasilnya. Oke, kemudian di 2020, saya akan jurnal dulu. Ya, 2020. Oke, saya ambil ini karena dia upstream. Berarti ada bond payable, ada RE beginning, ada NCA beginning, kemudian ada invest in S. Invest in bond ya, maaf, invest in bond. Kemudian ada interest income, kemudian ada RE dan NCA, di sini adalah interest expense. Dan ininya sama. Kemudian yang berikutnya, saya akan ambil ini di tahun 2020. Carrying value-nya 2020 berarti di sini 40%-nya 38, kemudian investment in bond-nya yang di sini. Kemudian interest expense-nya berarti yang di sini kita jumlahkan. Kemudian interest income-nya yang ini. Maaf, ini 40% ya, sama ya. Ini jangan lupa dikalikan 40%-nya. Yang ini jumlahkan 282. Kalau dijumlah, ini harus sama dengan akhir 967824. Oke, sudah benar. Baru kita akan bikin jurnal. Bond payable-nya adalah 38. Kemudian invest in bond-nya 39. Saya isi dulu di sini. Interest income-nya adalah 4. Kemudian interest expense-nya 4 di sini. Selisihnya akan dialokasikan ke RE beginning 90% ya. Di sini berarti 0,1 dikalikan dengan selisihnya. Di sini juga sama, 0,9 dikalikan dengan ini. Sini 0,1 dikalikan dengan selisihnya. Yang ini sama 2 juta ya, 2 juta. Kemudian yang 2020
Yang 2020 di sini adalah 10% dikalikan dengan net income S ditambah dengan amortisasi building ya. Yang di atas nanti diganti dengan amortisasi building ya di sini. Kemudian dikurangkan dengan interest income ditambah dengan interest expense. Oke, berarti di sini sama dengan 0,1 dikalikan dengan net income-nya 320 ditambah dengan over value dikurangi dengan interest income ditambah dengan interest expense. Ketemu 32 juta. Kemudian sama ya, kalau yang nomor B berarti income from S-nya yang ditanyakan kalau kita pakai metode ekuitas. Metode equity. Kalau tanya jurnalnya nanti ini ya. Jurnalnya menghitung beban non pengendali sama, ya sama. Oke, saya akan yang NCA expense-nya sama dengan cost. Kemudian yang jurnal eliminasi saya akan ambil ya. Sama ya, bedanya values only. Oke. Bedanya di sini aja. 2018 sama, 19 sama di 2020. Di sini RE-nya kita ganti dengan investment in S. Ini kita ganti dengan investment in S. Oke, yang beda adalah di metode equity, kita menghitung income from S-nya. Saya pindahkan di sebelah sini ya. Income from S. Kalau yang 2018, 2017-2018-nya sama ya. Oke, 2018-nya sama, maksudnya rumusnya adalah 90% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan ditambah ya. Ditambah dengan amortisasi building. Berarti kalau di sini nanti 0,9 dikalikan dengan net income ditambah dengan 5 juta. Oke, di tahun 18-nya dihitung sendiri. Yang 2019 saya akan ambil ini, ya akan ambil ini karena sebenarnya sama. Karena nggak ada downstream-nya, jadi nggak terlalu susah ya. Kita ganti ini dengan angka 90. Di bawahnya juga 90%. Oke, sehingga nanti di sini 0,9 dikalikan dengan net income S tahun 19 ditambah dengan kemudian dikurangi dengan ini. Atau kalau pakai cara yang kedua, 0,9 dikalikan dengan ditambah dengan 5 juta dikurangi dengan yang awal tahun, kemudian dikurangi dengan interest expense-nya, dikurangi dengan interest income, ditambah dengan interest expense. Akan sama. 2020-nya juga sama. Ini. 2020. Ininya kita ganti dengan angka 90%. 0,9 dikalikan dengan net income tahun 2020 ditambah dengan amortisasi, kemudian dikurangi dengan interest income, ditambah dengan interest expense. Oke, akan ketemu di sini. Oke, demikian jawaban dari soal nomor 2 UAS tahun lalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.